Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Fatma Dewi dengan NIM 0437533608. Baiklah, saya di sini akan mengerjakan tugas 3 dari mata kuliah Basis Data, di mana tugasnya yaitu 1. Melakukan praktikum transaksi dan melakukan praktikum basis data terdistribusi. Baik, langkah pertama di sini saya akan membuka aplikasi XAMPP. Di sini sudah saya klik, sudah berwarna hijau. Selanjutnya saya akan membuka localhost. Kita di sini bisa menggunakan tugas 2. Oke, jadi kita bisa menggunakan tugas 2. Untuk melanjutkan tugas 3 ini, kita pertama-tama akan membuat transaksi. Di sini kita ketik rutin. Maaf, saya hapus terlebih dahulu. Oke, di sini kita buat create new routine. Di sini saya buat transaksi 1. Di sini saya hapus. Oke, di sini kita buat transaksi pertama tanpa memberikan komit. Jadi, kita ketik begin, start, insert, pass, save, open ID, pasien, 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 jenis kelamin, kelamin, titik kurung, lulus. Di sini kita jadi pasiennya saya buat 6. Nama pasiennya saya buat Rahmat. Alamat pasiennya saya buat Jalan Delima. Selanjutnya jenis kelamin di sini laki-laki. Tutup kurung. Tutup kurung. Di sini kita buat slash from pasien titik koma. Kita lihat dulu. Begin self information, insert pasien, ID pasien, nama pasien Rahmat, alamat pasien Jalan Delima, jenis kelamin laki-laki. Kita kirim, berhasil tidak? Create run 1. Oke, kita lihat. Jalan Delima. Begin start patient, insert info pasien, ID pasien, nama pasien, terus alamat pasien, jenis kelamin. Oh, ini kita kurang. Jenis kelamin. Kita kirim, berhasil. Kita eksekusi. Berhasil. Di sini dengan ID 6, nama pasien Rahmat, jenis kelamin laki-laki, alamat Jalan Delima. Ini berhasil masuk dalam routine. Kita cek di dalam pasien. Di sini karena kita tidak melakukan komit, jadi dia tidak masuk ke sini. Oke, langsung saja kita untuk memasukkan ke dalam tabel pasien, kita akan masuk ke transaksi kedua. Di sini kita masuk ke transaksi kedua. Oh, ini kita copy aja, kita lakukan dengan transaksi pertama. Kita copy, nanti ada kita berikan komit. Oke. Kita beri di sini transaksi kedua. Kita hapus dulu. Kita copy. Di sini ID pasien kita hapus. Namanya di sini kita kasih ganti jadi Salma. Di sini kita rubah Jalan Raya Bogor. Di sini perempuan. Di sini kita select from pasien, titik koma, kita ketik komit. Titik koma, kita coba kirimkan, berhasil. Oke, transaksi kedua berhasil, kita eksekusi apakah berhasil. Nah, Salma. Di sini dengan instansi 39 Jalan Raya Bogor, kita bikin pasien. Sudah masuk. Kita rubah sebentar, biar dia dulu. 128, 129. Nah, oke. Selanjutnya kita ke transaksi ketiga. Kita masuk di transaksi ketiga. Nanti kita klik kirim. Transaksi ketiga. Di sini kita ketik. Kita hapus dulu. Oke, di sini kita ketik.
Sini kita beri nama where ID pasien. Ya, di sini kita ketik 30. Ini 130. Sampai jadi pasien 130, titik koma, koma, selanjutnya select from pasien, titik koma. Jadi kita ketik sebagai pencet terlebih dahulu. Kita kirim apakah berhasil. Berhasil, kita eksekusi terlebih dahulu. Kita lihat. Di sini tidak masuk hasil eksekusi 3 ya. Kalau kita cek pasien, sebentar, ini kenapa dia tidak masuk. Kita cek lebih dahulu. Kita ubah ID pasiennya jadi 124. Kirim. Kita lihat. Rama. Oke, dia sudah masuk ya. Sudah masuk di 128. Kita cek di bagian pasien. Rama masuk dalam ID 128. Oke. Selanjutnya di sini kita akan masuk ke transaksi keempat. Transaksi. Kita hapus. Oke, di sini kita langsung masuk. Di sini kita ketik pasien. Application pasien. 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 Jenis. Ketamin. Kita ketik terus dengan nama Uli. Alamat. Jalan 5. Koma selanjutnya. Jenis kelamin perempuan. Sistem guru. Titik koma. Maaf. Di sini kita apa? Di sini kita ubah, maaf. Pasien. Selanjutnya kita copy lebih dahulu. Oke. Di sini saya ganti nama Julie. Jalan. Laki-laki. Oke. Royal Black. Subpoint. Selanjutnya kita lagi. Sini kita ganti nama ini. Uli. Jalan 3. Perempuan. Kita tambah komit. Yes, aggregation. Just a moment. Kita di sini poin 1 ini nama pasiennya Uli, yang kedua putra jangan laki-laki, 3 Uli, jalan 3 dan misalnya perempuan komen select from the patient dan N. Oke, kita kirim. Oke, transaksi keempat berhasil. Coba kita eksekusi ya. Di sini masuk Uli yang sama dengan Uli juga, perempuan ya, yang 3 dan 5. Sebenarnya sini kita buat tabel baru ya. Oke, kita buat tabel baru. Di sini kita akan buat tabel obat. Oke, di sini kita tabel obat. Di sini kita ketik obat. Ya. 6. Auto. Tidak kode obat. Pacar.
Gitu ya. Coba kita kirim. Ini hasil obat. Selanjutnya kita membuat tabel baru. Di sini lanjut kita akan membuat tabel lagi. Di sini kita buat tabel transaksi obat. Jadi kita ketik tabel transaksi obat. Di sini kita ketik ID transaksi di sini kita dapat buat. Coba kita cek dulu ya. Selanjutnya coba kita kirim ke berhasil. Oke, berhasil transaksi obat. Selanjutnya kita keluar dulu ya, sebentar. Setelah kita kasih ID obat, di sini kita kasih indeks. Oke. Terus transaksi obat juga, struktur. ID transaksi kita kasih indeks. Terus kita kasih ID pasien juga indeks. ID obat juga kita kasih indeks. Selanjutnya kita buat desain. Sudah semua. Oke. Yang pertama di sini kita simpan halaman. Di sini kita ID pasien. Oke. Selanjutnya ID obat ke ID obat. Jadi kita klik ID obat ke ID obat. Oke. Berhasil. Oke, berhasil. Selanjutnya kita ke struktur tabel nama obat ya. Kita SQL. Kita insert. Kita kasih ID obat 1, kode obat A1. Kita buat nama obatnya paracetamol. Terus di sini harga obatnya di sini kita buat 9.000. Stok 100. Oke, 1. Selanjutnya kita buat kode obat. Selanjutnya di sini kode obat 2, di sini ID kedua dengan nama obat antibiotik dengan harga 17.000. Oke, untuk kode selanjutnya kita copy lagi ya. Sini 3. Kita pasang dengan harga 12.000 dengan stok 100. Selanjutnya kode obat. Kita beri nama obat amoxicillin dengan harga 10.000. Sudah dengan stok 100. Selanjutnya kita beri titik koma. Kita coba kirim. Oke, berhasil ditambahkan. Cek. Oke, ini dengan ID obat. Di sini ada dengan ID obat 1, kode obat A1, nama obat paracetamol harga 9.000 dan stok 100. Selanjutnya ada obat ID obat 2, kode obat A2, nama obat antibiotik harga 17.000, stok 100. Dan selanjutnya yaitu sini ada ID obat 3, kode obat A3, nama obat Vitason dengan harga 12.000, stok 100. Yang terakhir ada ID obat 4 dengan kode A4 dengan nama obat amoxicillin dengan harga 10.000 dengan stok 100. Oke, selanjutnya
Selanjutnya kita buat transaksi obat, dibuat di transaksi obat, kita klik di trigger, create new trigger, klik jual, move order, update obat, sell, stok sama dengan stok. Sini kita obat stok, new jumlah brand ID obat, ID obat, ID obat, new ID obat, titik koma, new. Kita buat, coba kita kirim. Oke, selanjutnya transaksi obatnya. Oke, ada penambahan. Kita transaksi obatnya di sini kita langsung buat transaksi obatnya ya. Satu, pasiennya kita 9 dengan ID obat kita 1 dengan jumlah 10, ada 1 dengan ID transaksi 1, pasien 9 jumlah 1. Coba kita kirim. Oke, untuk transaksi obat pertama dengan transaksi 1, pasien 9, obat 1, 10 dengan harga 0. Kita cek di bagian obat. Cek di bagian obat ya. Oke, untuk ID obat 1, kode obat 1, nama obat paracetamol harus ada di stok 90. Oke, dia sudah kurang ya. Lalu dibeli 10. Pasien. Berarti dengan ID nama pasien kita cek. Dengan Salma dengan ID pasien 129, dia membeli obat 1 paracetamol dengan 10 biji. Oke, untuk soal pertama. Untuk soal pertama sudah berhasil, sudah saya kerjakan. Itu melakukan praktikum transaksi sudah berhasil. Selanjutnya akan melakukan praktikum base data terdistribusi. Oke. Selanjutnya kita akan ke soal kedua. Di sini pertama-tama kita masuk ke in-home, replikasi. Oke, di sini kita masuk ke replikasi. Selanjutnya kita masuk ke primary location, kita klik configure. Kita tambahkan semua base data. Kita klik rumah sakit. Terus di sini kita copy, kita salin, kita copy. Selanjutnya kita buka XMPP control panelnya, kita klik config. Nah ini, terus kita cari error. Oke, kita cari. Selanjutnya ini log error MySQL error log. Kita tempelkan di sini. Oke, sudah kita copy, sudah ditempel. Selanjutnya kita ke file, masuk ke file, kita simpan. Sudah itu kita matikan. Nah, sekarang kita stop. Terus kita hidupkan lagi. Oke, lalu kita cek
Selanjutnya kita refresh. Oke. Di sini dia sudah sama kalian sudah ada, dia sudah upload itu rumah sakit. Oke. Habis itu kita buat akun pengguna, user akun. Saya akhiri tugas saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.